Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NPM 247831126 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tugas Wisidata dengan topik Sistem Akademik Kampus 2025. Nah, di sini saya menggunakan SQL Server dan bahasa TSL itu menggunakan cara kerjanya itu menggunakan perintah-perintah itu seperti DDL, DML, dan DCL. Nah, jadi di sini saya akan membuat database tabel berisi data itu dan atur hak akses pengguna secara bertahap. Lalu langkah yang pertama itu saya pastikan dulu kalau tidak ada database lama dengan nama yang sama. Jadi saya jalankan perintah untuk menghapus database. Kalau sudah ada, lalu saya membuat database baru dengan DB Kampus 2025. Kemudian saya buat get baru bernama Akademik 2025 supaya tabel akademik nanti berada di dalam satu kelompok yang rapi. Lalu di sini lalu saya ini membuat tabel dan relasinya. Membuat tabel-tabel utama itu pertama itu ada tabel jurusan. Di sini itu ada tabel jurusan nih, kayak agroindustri, akuntansi, teknik informasi gitu. Ini adalah tabel jurusannya. Lalu setelah itu tabel selesai dibuat, saya tambahkan satu kolom baru pada tabel mahasiswa. Nah, di sini ada tabel mahasiswa. Terus contoh perintahnya itu pakai alter tabel, misalnya kolom email. Kemudian saya juga menunjukkan cara menghapus seluruh data dalam tabel tanpa menghapus struktur tabelnya menggunakan menggunakan truncat tabel. Nah, habis itu perintah ini membuat tabel kosong kembali tapi tetap bisa digunakan. Lalu ada manipulasi data itu. Di sini saya masukkan ke bagian DML itu, yaitu mau manipulasi data. Saya isi data ke masing-masing tabel itu menggunakan perintah insert into ini dengan akademik 2025 TBL jurusan false. Terus habis itu menggunakan perintah insert into, misalnya ada data jurusan, terus dosen, mahasiswa mata kuliah, dan data KRS. Nah, habis itu di sini ada update untuk mengubah data, contohnya memperbaharui alamat mahasiswa. Lalu saya juga untuk delete itu untuk menghapus dan data dosen tertentu. Jadi bagian DML ini fokusnya pada tambahan, ubah, dan hapus data. Lalu setelah itu di sini ada select. Saya juga menggunakan join antar tabel, misalkan menghubungkan tabel mahasiswa dengan jurusan agar bisa menampilkan nama mahasiswa beserta nama jurusannya.
Dari sini terlihat bagaimana relasi antar tabel bekerja di dalam database. Lalu di sini selanjutnya itu ada DCL itu, yaitu Data Control Language. Untuk mengatur izin pengguna, saya buat akun baru bernama user, kampus, dan dari password. Lalu saya beri izin syarat supaya user ini bisa melihat data mahasiswa, tapi saya batasi aksesnya dengan perintah ini update. Nah, di sini juga kalau saya lihat itu, coba kita blok lalu running, error. Coba bagian atas nih yang benar, lalu coba ke update, coba tabel select from academic mata kuliah, kok merah ya? Waduh, error deh, merah guys. Coba kita running semua. Alhamdulillah. Nah, di sini ada kode jurusan, di sini ada nama jurusan, habis itu di sini ada NIM, nama dosen, jabatan, kode jurusan. Lalu di sini ada NIM mahasiswa, alamat, kode jurusan. Dan di sini juga ada kode MK, nama MK, SKS, kode jurusan. Dan di sini ada ID KRS, NIM, kode MK, semester, tahun akademik. Coba kita buat. Bukan gitu deh. Yang habis itu juga ada database itu, database itu nanti hilang semua tabelnya. Coba sih. Nah, kok merah ya? Waduh, error nih. Kalau di running semua tidak error. Nah, sini. Oke, di sini udah jadi. Di sini kode jurusan itu ada AG 003 agroindustri, AK akuntansi, TI itu teknologi informasi. NIM ini ada NIM dosen, nama dosen, jabatan dosen, dan kode jurusan dosen. Dan di sini ada NIM mahasiswa, lalu
mahasiswa, alamat mahasiswa, kode jurusan. Dan di sini ada kode MK-nya, nama MK dan SKS-nya dan kode jurusannya. Di sini ada KRS-nya, itu menggunakan, di sini ada nama NIM, kode MK, terus semester, tahun akademik 2025 sampai 2026. Oke. Jadi penjelasan dari saya tentang sistem akademik kampus 2025. Di sini saya belajar membuat dalam mengelola database, memahami hubung antar tabel, dan mengatur hak akses menggunakan DDL, DML, dan DCL. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.